Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Salam kasih Tuhan Yesus kita yang selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Luar biasa, jumpa lagi bersama kita kelompok doa pagi Santa Clara. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mari kita menghadirkan Tuhan di tengah kita dalam pertemuan ini, agar persekutuan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan bagi saudara pun di mana saja berada. Kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini, agar kita semua boleh dipenuhi dengan kuasa Allah dan memulihkan kehidupan kita. Berhembuslah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta. Utuslah Roh, maka semuanya akan dijadikan, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga hari ini kami boleh datang dan bersekutu dalam kelompok doa pagi Santa Clara untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh gembala kami Romo Nanang dengan tema hidup dalam pelayanan. Ya Allah Bapa, ampunilah dosa dan salah kami, agar kami layak dan pantas untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus untuk selalu bersama kami
dan bersama Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah masing-masing yang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir dan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersekutu lagi dengan doa pagi Santa Clara. Kita memuji Tuhan karena betapa kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Kita mau katakan, sungai sukacita mengalir dalammu. Dengan hati penuh sukacita, kita akan pujian ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersenang, ku ibu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ku menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersenang, ku hidup di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kemuliaan pada Tuhan kita luar biasa. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Mari kita katakan sekali lagi, Tuhan, Kau adalah gembala kami yang tuntun kita dan hidup menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus,
kita masuk akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Rumun Nana. Sebelumnya kita mengatakan seperti wanita yang mengurapimu Tuhan, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku mau mengasihimu Tuhan, karena Tuhan Yesus Engkau baik bagi kami semua. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan bahwa kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku untuk mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan bahwa kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan bahwa kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ya Allah Bapa, kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan perasaan dan akal budi kami selalu terarah kepadamu. Kami mendengarkan firman-Mu, kami akan duduk diam di bawah kaki salib-Mu untuk mendengarkan setiap sabda dan siap menjadi pelaku firman. Amin. Romun Nana, silakan.
Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Shalom. Shalom semuanya, agar kita sekalian boleh mengalami shalom damai dari Tuhan, sehingga kita boleh menjadi shalom-shalom yang lain, berkat-berkat yang lain bagi setiap orang yang kita jumpai. Sebagaimana yang tadi kita dengarkan dalam pengantar sebelum saya membacakan kutipan kitab suci tadi, ada satu lagu yang sangat baik, ada satu lagu yang sangat bagus tentang bagaimana seorang wanita bersimpuh di hadapan Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Dan juga bertepatan dengan itu saya pilihkan juga sebuah bacaan kitab suci yang mengetengahkan kepada kita bagaimana seorang bernama Maria juga sama bersimpuh di hadapan Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik yang ada padanya untuk meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saya ulangi sekali lagi, menyeka dengan minyak yang mahal dan juga menyeka dengan rambutnya. Artinya sebagai perempuan kita tentu tahu bersama, rambut adalah mahkota. Rambut adalah sesuatu yang berharga, rambut adalah sesuatu yang sangat mulia. Tetapi sesuatu yang sangat berharga dan sangat mulia itu dipakai untuk melayani, dipakai untuk mempersembahkan sesuatu yang berharga. Karena apa? Karena yang dilayani juga adalah orang yang sangat dia cintai, dia banggakan. Sehingga rasa cinta dan bangga itulah yang seharusnya menjadi semangat bagi kita, spirit bagi kita yang ada dimanapun, yang ada sebagai pengikut Kristus, terutama bagi seluruh anggota persekutuan doa ini. Maka saya akan mengawali permenungan kita dengan rasa bangga dan rasa cinta itu. Saya akan memberikan waktu sekitar 30 sampai 60 detik, ya, setengah detik sampai 1 menit untuk Anda sekalian yang ada di sini untuk berpikir sebentar, ya, merenungkan hal-hal apa yang membuat Anda masing-masing, ya, yang ada di ruangan ini berpikir hal-hal apa yang membuat Anda bangga menjadi orang Kristen. Saya beri waktu setengah detik sampai 1 menit, lalu nanti silahkan sebutkan hal-hal apa saja yang mungkin muncul dalam bayangan Anda, lalu silahkan berdiri di samping saya menyebutkan hal-hal apa yang membuat Anda bangga. Saya beri waktu, silahkan berpikir. Ada sekitar setengah detik lagi, ya, setengah menit, setengah detik. Silahkan berpikir, merenung.
pasti Anda sekalian sudah menjadi pengikut Kristus sekian lama, maka saya persilakan. Silakan. Nanti silakan ya, nanti satu-satu. Hal-hal apa yang membuat Ibu bangga dengan Kristus, menjadi seorang Kristen? Apa kira-kira yang membuat bangga? Mendapatkan karya keselamatan, Karya mendapat keselamatan, Dapat keselamatan. Lalu merasa diberkati, merasa diberkati. Lalu Ada damai. merasa damai, merasa berharga, merasa berharga. mendapat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Sebelah kamu. Silakan. Ibu. Apa Bu? Kira-kira yang membuat, silakan agak mau geser masuk sini. Apa yang membuat saya bangga, Anda bangga sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai orang Kristen? Dapat menjadi terang dan dalam di dalam masyarakat. Oke. Terutama dalam masyarakat yang di Indonesia sangat menjemuk Lalu seperti yang saya rasakan saat ini. Terus penuh dengan kasih, penuh dengan kasih, mudah mengampuni, mengampuni. kadang sakit hati. ya. Selalu ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Oke. Terima kasih Ibu. Yang lain? Ini ada sekitar berapa ribu ya di dalam ruangan ini? Ada 10.000 tuh. Salahnya milih saya jadi pembawa firman ya. Kalau memilih saya menjadi pembawa firman, maka harus ada keberanian bersaksi. Ayo, ada lagi yang lain? Karena kesaksian itu penting. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kebetulan saya dibaptis itu sudah usia dewasa, Ya, sehingga saya memang mengenal Tuhan itu baru. ya. Tapi memang dulu saya tidak mengerti apa yang bisa dibanggakan menjadi seorang Kristiani ya, terutama kita sebagai orang Katolik. Tapi luar biasanya setelah saya mengikuti Yesus melalui gereja Katolik, luar biasa saya banyak berubah. Terutama saya mengenal kasih Kristus yang luar biasa, berkatnya yang tiada berkesudahan bagi keluarga saya khususnya Romo. Dan saya lebih mengerti bagaimana kita menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua itu saya dapatkan karena dari Yesus Kristus Juru Selamat. Terima kasih Romo. Terima kasih, luar biasa. Kesaksiannya luar biasa. Ada lagi Ibu, Bapak sekalian? Apa ya kira-kira yang membuat Anda bangga menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristus? Tidak ada? Sudah? Baik. Mengapa saya memulai dari sikap atau rasa cinta, rasa bangga itu? Karena tanpa cinta, tanpa kebanggaan, mustahil seorang perempuan yang bernama Maria tadi mau memberikan sesuatu yang paling berharga. Baik secara materi, ya, minyak itu pasti berharga secara materi, bisa diukur, ya, secara ekonomi. Tapi juga ada sesuatu yang berharga bukan hanya secara ekonomi atau materi tadi, tapi sesuatu yang berharga dari pribadinya sendiri. Ya, tadi saya katakan dia mau menyeka kaki Tuhan Yesus dengan apa yang paling berharga. Bahkan sebagai seorang perempuan menyeka kaki orang lain dengan sesuatu yang amat sangat berharga, rambutnya. Karena rambut bagi wanita adalah mahkota begitu. Tetapi yang mau saya katakan adalah dengan rasa cinta, dengan rasa bangga, apapun pasti akan siap dilaksanakan. Semua akan dilaksanakan dengan penuh penghayatan. Maka kehidupan kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang mengikuti Kristus itu
harus terwujud dalam bentuk-bentuk pelayanan yang konkret. Karena tema yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana pelayanan kita, kehadiran kita adalah cara kita mempersembahkan hidup. Apa yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu adalah cara kita menghadirkan diri dan memberikan diri untuk Tuhan. Maka kita entah sebagai itu pribadi, entah itu sebagai persekutuan, entah itu sebagai komunitas, kita itu berada dalam satu kesatuan, yaitu Gereja Katolik. Dan Gereja Katolik itu bukan hanya tentang pelayanan, tapi juga tentang dirinya sendiri itu harus kita ketahui. Karena apa? Mustahil kita mau melayani orang lain kalau kita tidak tahu apa yang menjadi kemampuan kita, talenta kita, anugerah-anugerah yang kita miliki. Maka hidup kita sebagai pribadi, sebagai gereja, setidak-tidaknya harus diwujudkan, dirumuskan dalam bentuk-bentuk yang konkret. Dan di dalamnya ada kita semua sebagai umat beriman yang secara sadar, aktif, dan penuh keterlibatan, partisipasi begitu, sesuai dengan bentuk hidup dan keadaannya masing-masing. Maka kita mengenal apa saja yang menjadi bentuk pelayanan gereja. 5 panca tugas gereja, ada yang tahu? Pertama, persekutuan, ya, koinonia, kerigma, pewartaan. Lalu yang ketiga, ada yang tahu apa lagi? Liturgia, perayaan iman, diakonia, pelayanan, dan juga martiria, kesaksian iman. Maka mari kita bersama-sama merenungkan 5 hal itu. Kita sebagai gereja, kita sebagai pribadi, kita sebagai bagian dari orang-orang yang mengaku beriman kepada Kristus harus dikonkretkan dalam bentuk-bentuk yang memang disediakan oleh gereja. Maka kita sebagai suatu persekutuan doa, sebagai komunitas harus menampilkan 5 ciri gereja yang melayani ini. 5 panca dasar, Pancasila, bagaimana kita hidup sebagai gereja. Yang pertama, tadi saya katakan adalah tentang koinonia atau tentang persekutuan. Kita sekalian hadir dalam persekutuan doa ini, namanya saja sudah persekutuan. Maka persekutuan itu harus menjadi sarana, harus menjadi tempat, harus menjadi alat bantu supaya orang-orang dapat mengenal, mengungkapkan, dan mengembangkan hidup beriman dalam kehidupannya sehari-hari. Saya ulangi, kita sebagai suatu persekutuan, sebagai suatu koinonia harus dapat menjadi sarana agar orang-orang yang ada di dalam persekutuan ini dapat mengenal serta mengembangkan hidup berimannya. Maka konsekuensinya kalau anggota dari persekutuan doa ini tidak dapat mengembangkan dan juga mengenali serta mengungkapkan imannya, maka dipertanyakanlah persekutuan macam apa yang ada di dalam sini misalnya. Maka itu semua harus menjadi satu kesatuan. Ketika iman yang dimiliki harus terwujud dalam anggota yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku, persekutuan semacam inilah yang diharapkan oleh gereja yang tetap berpusat pada Kristus. Saya ulangi, ini harus berpusat pada Kristus. Sehingga yang namanya persekutuan doa, yang menjadi intinya harus berdoa itu sendiri. Yang harus menjadi intinya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Maka kalau ada di luar itu yang menjadi intinya, harus dipertanyakan pula. Misalnya, kalau yang namanya persekutuan doa tapi isinya ngomongin orang lain, isinya memecah belah, isinya hanya menggosipkan orang lain dan bukan Kristus yang menjadi pusatnya, maka yang tadi saya katakan harus dipertanyakanlah persekutuan macam apa yang sedang kita jalani. Dan untuk itulah, karena Kristus yang menjadi pokoknya, menjadi utama di situ, sentral, maka Kristuslah yang harus mempersatukan kita semua. Karena apa? Karena pokok pembicaraan kita, pokok permenungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, bukan hal-hal lain yang menjadi pokok. Ya, bukan karena orang lain, bukan karena hal-hal apa yang merintangi, tetapi harus Kristuslah yang menjadi pokok persatuan kita dalam persekutuan doa itu sendiri. Maka saudara-saudariku, persekutuan adalah jalan rohani, jalan spiritual untuk seseorang atau beberapa orang untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
untuk dapat mengalami relasi yang intim dan pengalaman bersama dengan Tuhan yang harus menghasilkan refleksi iman. Kalau tidak menghasilkan suatu refleksi iman untuk dapat memperbaiki diri, maka persekutuan itu harus dipertanyakan sekali lagi. Persekutuan macam apa yang sedang kita jalani? Oleh karena itu, di dalam persekutuan itu harus ada nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kepedulian yang sama seperti kita temukan dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan. Tanpa kerendahan hati, Maria saya kira tidak akan mempersembahkan rambutnya untuk menyeka Tuhan Yesus. Tanpa kerendahan hati, saya kira tidak mungkin Maria akan membeli minyak yang wangi, yang mahal itu tadi, untuk hanya sekedar menyeka kaki. Dimana kita tahu kaki Tuhan Yesus pasti akan dipakai untuk berjalan lagi, untuk berkeliling lagi, pasti kotor lagi. Sedangkan kalau namanya menyeka, menyuci, bisa saja pakai air biasa, tapi tidak. Maria dengan kebanggaannya, dengan kecintaannya, dengan kerendahan hatinya, mau mempersembahkan yang terbaik untuk bahkan yang paling rendah, paling kotor sekalipun. Oleh karena itu, sikap yang harus dimiliki setiap umat beriman adalah keterbukaan dan kejujuran untuk menerima setiap perbedaan. Kita tinggal dan hidup bersama dengan orang lain yang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu harus kita sadari bersama. Kita hidup dan tinggal bersama dengan orang lain, melayani dengan orang lain yang memiliki latar belakang dan juga sifat-sifat yang berbeda, yang kadang tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kita juga harus ingat, perbedaan hendaknya tidak saling menjauhkan dan juga tidak mempertentangkan, tetapi justru mendekatkan dan saling memperkaya. Maka bentuknya atau wujudnya yang paling konkret adalah kita semua sebagai kelompok, sebagai komunitas, entah itu kategorial, entah itu wilayah, teritorial, begitu ya, entah itu campuran diantaranya, itulah yang disebut dengan komunitas. Apalagi pada zaman sekarang, karena sudah tidak dibatasi oleh tempat, ya, semua orang bisa terhubung oleh karena benda-benda teknologi itu ya. Kita semua sudah lintas batas, tetapi kita ingat di situ kita adalah komunitas persekutuan doa Santa Clara, dan di dalamnya harus muncul yang paling utama adalah Kristus itu sendiri. Dan tempat kita hadir melayani, entah dengan firman, entah dengan pujian, itu adalah bentuk wujud konkret kita dari apa yang kita sebutkan pertama itu tadi, yaitu persekutuan. Dan kita semua tergabung dalam persekutuan doa Santa Clara. Nah, sebagai komunitas, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah kita membangun dan memelihara komunitas itu sendiri, di mana Yesus adalah pribadi yang kita ketahui bersama harus menjadi pokoknya, harus menjadi dasarnya, harus menjadi penopangnya. Karena apa? Karena Yesus adalah pribadi yang hebat, pribadi yang selalu hadir dalam setiap kesempatan, dalam setiap kebutuhan kita. Ia mempunyai kelebihan sebagai individu, sebagai pribadi yang dapat mengatasi segala masalah dengan baik, tetapi juga bukan hanya sekadar baik, tetapi bijaksana. Nah, bersama dengan tampilnya Tuhan Yesus itu, orang pasti hidup dan juga menegaskan siapa dia, siapa identitas Yesus itu, dan siapa yang mau diajak untuk berkomunitas bersama-sama dengan kita, siapa yang mau hadir bersama kita. Maka bukan orang yang dipaksa kita itu, tapi karena kita mau, karena kita cinta, karena kita bangga terhadap Yesus. Tetapi di samping itu juga ada orang-orang yang mau belajar. Belajar mencintai Yesus itu seperti apa? Belajar berkomunitas itu seperti apa? Belajar membangun persaudaraan itu seperti apa? Dan itu yang tadi harus kita ingat, membutuhkan kejujuran, kerendahan hati, serta kepedulian. Dan ciri-ciri komunitas ini yang bisa kita lihat di dalam komunitas kita masing-masing, entah itu lingkungan, wilayah, paroki, keluarga bahkan, atau juga kategorial. Di situ harus muncul apa yang disebut dengan kebersamaan. Apa itu kebersamaan? Macam-macam. Mulai dari makan bersama, ya. Ada di sini kegiatan makan bersama? Ada, pasti ya, tidak mungkin tidak ada. Makan
bersama, dan Tuhan Yesus juga sama mengadakan makan bersama, ya. Karena apa? Karena itu adalah momen yang mengikat, ya. Bukan makan apanya, tapi makan dengan siapanya. Itu kan seringkali kita dengar. Makannya mungkin hanya sederhana, tetapi makan dengan siapa membawa suatu peneguhan, membawa suatu penguatan. Maka ciri-ciri yang pertama tadi adalah bisa kita konkretkan dalam makan bersama. Lalu yang kedua, doa bersama. Harus ada. Bukan hanya makannya doang, ya. Orang-orang zaman sekarang makannya iya ingat, doanya nanti dulu, harus difoto dulu makanannya, sebarkan ke sosial media. Itu ya. Ada doanya nanti dulu, difoto dulu Romo. Belum tambah selfie ya. Ingat, makan bersama, doa bersama. Dan juga mungkin rekreasi bersama, bermain bersama. Di mana kita mungkin akan menampilkan sisi kita yang paling asli, ketawa terbahak-bahak, saling mengejek, saling bukan membuli dalam arti negatif, saling ejek-ejekan, saling hina-menghina, tapi untuk mengakrabkan tentu saja. Disitulah akan muncul sisi keaslian kita sebagai satu saudara, sebagai satu ikatan yang akan terus teringat. Oh iya, saya ingat saya dulu diejek si A, si B, si C, karena saya makannya mungkin banyak, karena saya mungkin lupa ini dan itu. Tapi justru disitulah hal-hal yang merekatkan Anda sekalian sebagai satu komunitas. Bukan hanya makan bersama, doa bersama, dan juga bermain bersama atau rekreasi bersama, tetapi juga bekerja bersama. Ingat, sebagai satu komunitas kita juga bekerja untuk membangun dan membesarkan komunitas di mana kita berada. Maka bekerja bersama itu juga muncul dalam komunitas Anda ini sebagai persekutuan doa Santa Clara. Kalau ada yang salah, maka kita semua harus kembali lagi untuk mengingatkan, karena kita berada dalam kebersamaan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, hal-hal tersebut muncul dalam diri kita sebagai cara kita melayani satu sama lain. Entah itu dalam bermain bersama yang tadi saya katakan, entah itu dalam makan bersama, ada yang saling membawa, saling mengingatkan, tapi juga kalau ada yang salah juga saling memberitahu. Itu adalah prinsip kebersamaan, prinsip di mana Tuhan Yesus hadir dalam diri kita. Dan menyadari bahwa kita hidup dalam suatu komunitas tertentu, maka kita yang hidup di dalamnya juga perlu melihat beberapa hal penting berkaitan dengan motivasi kita. Hal-hal apa yang menggerakkan kita dalam hidup pelayanan, entah itu sebagai pembawa firman, sebagai tim pujian, entah sebagai umat itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mampu jujur terhadap diri kita, melihat kembali motivasi diri kita, maka sesungguhnya karya pelayanan kita pun akan dimurnikan sebagai pelayan Tuhan itu sendiri. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah untuk memurnikan motivasi kita harus perlahan-lahan berani terbuka dan jujur dengan diri kita sendiri untuk berani mengikis, mengurangi pola pikir bermotivasi secara pragmatis. Ada yang tahu pragmatis apa? Cari untungnya, cari enaknya sendiri. Saya bisa dapat apa dari berkomunitas di situ? Saya bisa mendapatkan manfaat apa? Saya bisa mendapatkan kenyamanan apa? Padahal ingat, berkomunitas bukan hanya tentang mendapatkan sesuatu, tapi juga memberikan sesuatu. Karena orang yang kaya bukan yang mendapatkan, tetapi yang bisa memberikan. Begitu. Maka ketika melayani, mampu jujur terhadap motivasi kita sendiri, tetapi kita juga dapat benar melayani tanpa motif dan tujuan tertentu. Karena seringkali orang mau melayani untuk sesuatu, dan sebaliknya kita harus punya pola pikir kita melayani agar kita dapat memberikan sesuatu. Yang kedua adalah motivasi dalam melayani adalah sebagai sebuah sarana perubahan diri, sarana memperbaiki diri, sarana pertobatan. Kita mungkin punya banyak kekurangan di sana sini, tapi melalui karya pelayanan kita lah, melalui karya pemberian diri kita lah, kita dapat memperbaiki apa yang kurang sempurna dalam diri kita. Saya kira
Tidak ada satupun di antara kita di sini yang paling sempurna. Maka dalam karya pelayanan itulah kita memaknainya sebagai sarana perubahan dan pertobatan diri. Dan yang ketiga, dengan melayani berarti saya punya tanggung jawab terhadap orang lain, entah itu di dalam maupun di luar komunitas. Orang lain bertanggung jawab, saya punya tanggung jawab terhadap orang lain. Begitu juga, andai kata satu-satu masing-masing anggota punya pola pikir seperti ini, percayalah, komunitas apapun akan berjalan dengan baik. Komunitas apapun pasti akan menghasilkan buah-buah rohani yang kiranya dapat dirasakan bukan hanya untuk anggota secara internal, tetapi untuk keseluruhan, bahkan untuk seluruh gereja saya kira. Maka itulah yang harus dimiliki, keutamaan-keutamaan yang harus ada dalam diri kita sebagai anggota suatu komunitas persekutuan doa ataupun juga sebagai anggota gereja itu sendiri. Maka setelah kita paham mengenai makna, setelah kita tahu tentang prinsip dasar dari bentuk pelayanan dan intinya adalah membangun persekutuan, membangun komunio, ya sering kita mendengar kata komunio ini sebetulnya juga adalah bentuk lain dari persekutuan. Kita ini judulnya saja sudah persekutuan doa, maka persekutuan inilah yang harus menjadi trademark, ya, nilai jual. Persekutuan itu harus bersekutu, kuat gitu ya. Maka sebelum kita melakukan pelayanan, sebelum kita beraksi, bertindak, maka komunionya dulu yang harus dikuatkan. Kuatkan komunio, baru beraksi, kurang lebih seperti itu. Kuatkan dulu persekutuannya, baru kita keluar untuk pelayanan. Dan kita juga dengan memahami ciri-ciri dari komunitas yang hidup serta merenungkan realita yang terjadi dalam komunitas, maka kita telah mengerti sebagai pribadi dan kelompok ini kita harus akhirnya berbuat apa. Sehingga bukan hanya sekedar berpangku tangan, tapi kita juga berpikir, merenungkan. Itulah kenapa tadi saya katakan kita harus bangga dulu. Maka tadi saya undang yang maju ke sini untuk menyatakan apa yang membuat saya bangga menjadi orang Katolik, apa yang membuat saya bangga menjadi orang Kristiani. Karena dengan demikian kita masing-masing menegaskan diri kita masing-masing menegaskan identitas dan motivasi awal kita sebagai anggota persekutuan doa itu harus terus-menerus membuat disposisi batin yang baik. Harus terus-menerus membuat keputusan, niat macam apa yang muncul dalam diri kita, motivasi macam apa yang muncul dalam diri Anda sekalian, agar dapat menjadi terang dan garam itu sendiri, agar tetap dapat menjadi pelayan yang berbuah itu sendiri. Maka saudari-saudaraku terkasih, mungkin Anda sekalian atau saya juga berpikir kita tidak punya kekuatan atau punya prinsip ketika melayani, tapi sekarang sudah tahu kita harus apa. Maka tidak perlu cemas dengan apa yang kita miliki, tetapi kita harus optimis dan yakin tentang apa yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus tidak memanggil orang-orang yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus menyempurnakan dia yang dia panggil dan dia pilih. Maka saudara-saudariku, jangan berpikir tentang apa yang ada pada diri kita, tetapi pikirkanlah apa yang dapat kita berikan untuk gereja, untuk komunitas Anda, untuk persekutuan-persekutuan lain yang Anda ikuti. Maka istimewanya dari pertemuan kita pada siang hari ini, pagi hari ini adalah kita diajak bersama-sama untuk melihat kembali hidup kita adalah hidup yang melayani, dan pelayanan kita adalah cara kita mempersembahkan hidup. Dengan membiarkan Tuhan membentuk diri kita atau tugas keputusan yang kita laksanakan ini, apapun dan cara bentuknya, bukan demi kepentingan diri sendiri, tetapi melihat itu semua kita jadikan sebagai sarana membangun iman personal sekaligus iman komunal, iman secara bersama-sama sebagai seorang Kristiani. Sekali lagi, itu semua dilakukan bukan untuk nama kita, tetapi demi semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan sabda Kristus, sekaligus kita menghadap Tuhan Allah Pencipta kita.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui pribadi Kristus Putramu yang kami puji dan kami sembah, serta kami muliakan dalam karya pelayanan kami masing-masing, dalam kehidupan kami sebagai pribadi yang Engkau kasihi. Engkau kami puja, Engkau kami muliakan, Engkau kami hormati lebih dari apapun, dan Engkau menyayangi kami lebih dari apapun, karena Engkau percaya bahwa dalam diri orang-orang hidup Engkau senantiasa dimuliakan. Tuhan Bapa di surga, oleh karena kasih-Mu kami semua berkumpul, kami semua bersekutu dalam nama-Mu. Maka jadikanlah diri kami, jadikanlah hidup kami sebagai karya persembahan, karya pelayanan yang kami aturkan kepadamu, sehingga boleh mendatangkan rahmat dan berkat bagi sesama kami. Semoga apa yang kami persembahkan ini pula boleh menjadi berkat bagi orang lain. Setiap orang yang boleh kami layani dengan cara apapun, kiranya boleh merasa terberkati, boleh mengalami perjumpaan di dalam nama-Mu. Bapa di surga, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, dalam suka duka hidup kami, dalam setiap pergulatan hidup kami. Kami percaya Engkau hadir dengan segala kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau akan senantiasa memampukan kami di tengah segala kelemahan diri kami. Maka Tuhan, kami percayakan segala sesuatu yang akan terjadi dalam nama-Mu. Kami percayakan segala sesuatu yang akan kami lalui bersama dengan Engkau. Di tengah pergulatan kami ini, maka kami mohon juga anugerahkanlah kesehatan, kesejahteraan bagi seluruh umat-Mu, terutama bagi seluruh anggota Persekutuan Doa Santa Clara ini. Kiranya oleh karena berkat dan kasih, oleh karena kemurahan-Mu, kami semua Engkau lindungi dari segala mara bahaya. Engkau anugerahkan kesehatan dan kesejahteraan, Engkau cukupkan apa yang kami butuhkan, dan Engkau bantu kami dalam setiap peristiwa hidup kami. Tuhan, semoga karya pelayanan kami, iman kami senantiasa Engkau tambahkan, agar kami boleh mengerti kehendak-Mu secara bijaksana, sehingga kami lewat iman yang kami miliki semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dan buah-buah rohani itu, buah-buah karya pelayanan kami, boleh kiranya juga dirasakan oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami. Tuhan, melalui segala sesuatu yang kami alami pada siang hari ini, kami mohon hadirlah dan senantiasa sertai kami, sehingga oleh karena berkat dan kasih-Mu, kami menjadi alat perpanjangan, sarana, dan juga cara bagaimana setiap orang menemui dan menjumpai Engkau. Maka Tuhan, kami serahkan setiap pergulatan hidup kami, pengalaman dan peristiwa hidup kami, agar apa yang kami miliki, apa yang kami punyai, kiranya juga Engkau sempurnakan dalam nama. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi setiap rencana dan harapan hidup kita, kesehatan kita, rencana-rencana yang telah kita buat kiranya dimudahkan oleh Tuhan. Orang-orang yang kita cintai senantiasa dijaga oleh Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Rana. Semoga renungan ini boleh menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami dan menjadi contoh yang luar biasa. Kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam pelayanan, di dalam kita berkomunitas, di dalam kita bersatu bersama-sama berdoa dengan persekutuan doa Santa Clara ini. Terima kasih Romo Rana. Terima kasih juga Bapak Ibu yang terkasih yang di rumah, yang telah menyaksikan video ini. Kami harap tidak lupa untuk like dan
subscribe-nya, dan share kepada teman-teman yang lain. Kita tanggapi firman Tuhan dan kita akhiri pertemuan ini dengan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih.